Assalamualaikum, selamat datang di podcast Mandua, Labuhan Batu Utara. Channel pendidikan seputar madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mandua Labuhan Batu Utara, channel pendidikan seputar madrasah. Hari ini kita membahas terkait EMIS bagian SKBK dan SKMT bersama narasumber kita Bapak Rusdi, Eskom selaku Research Champion operator Mandua Labuhan Batu Utara. Oke, langsung saja ke pertanyaan Bapak Rusdi ya. Bagaimana saja prosedur dan syarat untuk mendapatkan SKBK dan SKMT ini? Oke, yang pertama itu prosedur syarat untuk mengajukan SKBK dan SKMT. Oke, yang pertamanya yang dipastikan guru itu harus memiliki NRG terlebih dahulu. Kemudian guru itu harus memiliki 24 jam linear. Artinya walaupun nanti dia dikasih 12 GP mata pelajaran, misalnya di tugas tambahan seperti wakil kepala madrasah, itu bisa jadi tugas tambahan 12 GP untuk pelajaran 12 GP, jadi 24 GP kita dapatlah linearnya 24 GP. Nah, itu persyaratan yang utama agar SKBK dan SKMT bisa diajukan. Apakah itu berlaku nggak untuk guru yang PNS? Untuk SKBK ini dia tidak memandang status pegawainya non PNS ataupun PNS. Yang jelasnya walaupun dia bukan PNS tetapi dia memiliki NRG, maka dia berhak mengajukan SKBK dan SKMT. Terus yang kedua ini, kenapa SKBK dan SKMT ini tidak bisa diajukan ketika akun guru atau notif akun gurunya itu bermasalah? Sedang pengajuan kemudian di sistemnya itu error. Ini yang banyak dikeluhkan sama guru sekarang. Yang pertama, kendalanya kemungkinan adanya tugas tambahan yang double. Contoh, ibaratnya di kepala laboratorium sudah dipakai si A, kemudian terpakai lagi oleh si B. Maka jika kita ajukan SKBK dan SKMT-nya, maka akan muncul notif SKBK dan SKMT sedang diproses. Nah, jadi solusi untuk mengatasi itu, pertama pastikan dulu tidak ada tugas yang berbentrokan, ataupun bisa terjadi tanpa tugas tambahan dia memang ada kendala seperti itu juga, dia gak bentrok, gak apa, tiba-tiba pas diajukan notifnya seperti itu. Nah, jadi solusinya pertama kita batalkan dulu SKBK dan SKMT-nya di akun kita, kemudian di akun guru kita batalkan juga. Nah, setelah itu kita ajukan kembali. Nah, setelah diajukan kembali, tunggu sekitar 2 menit lah, 2 menit, kemudian dibuka lagi akun kepalanya, dikasih nilai, terus diajukan. Setelah diajukan, jangan langsung diajukan di akun guru, tunggu lagi 2 menit, kita periksa nilainya udah masuk atau belum, terus kita ajukan. Berarti cek ulang kembali ya sebelum kita diajukan kembali. Ya, nah, kemudian kalau sudah nilainya masuk baru kita ajukan. Nah, intinya dalam pengajuan mengatasi error seperti itu kita banyak bersabar. Sabar, kita tunggu perlahan, nggak bisa langsung set jadi bisa. Nah, kalau kita terburu-buru seperti itu lagi, maka nanti akan muncul lagi notif error. Jadi solusinya kita tunggu, kita kasih jeda di setiap pengajuan itu atau ke ACC gitu kan, kita kasih jeda 2 atau 3 menit. Jadi artinya dalam sehari itu mungkin bisa siapkan ya. Ya, siap. Terus yang ketiga nih, kenapa NRG guru tidak muncul di akun guru sehingga tidak bisa mengajukan KBK dan SKMT? Ini dia banyak juga masalah di bagian kursus sertifikasinya. Masuk ke rumah juga itu. Jadi setelah dicek dan dicek kembali, penyebab NRG ini tidak muncul, yang pertama datanya ganda. Atau Data ini maksudnya seperti apa? data gandanya seperti ini, data di EMIS dan simpatikanya berbeda. Sementara kan simpatika ini sudah pindah ke EMIS. Jadi sudah berganti kan? ya, Menggunakan sistem simpatika. ya, jadi
kalaupun data simpatika dan emisnya berbeda, biasanya kalau NRG tidak muncul ini disebabkan nih di guru ini berbeda di emis dan simpatika, sehingga NRG ini tidak ketarik ke akun guru. Ya, jadi solusinya kita cari nik simpatika guru tadi, pasti ada yang memakai. Data itulah yang kita olah agar kembali ke pemilik asalnya. Sesuaikan dengan nik sama orangnya. Iya. Karena kan ada juga pengalaman beberapa guru yang niknya dipakai tetapi tidak orangnya. Ya. Oke, selanjutnya kenapa TMT guru ini sekarang ini sering tidak muncul akun emis ini? Apa penyebabnya? Kalau masalah TMT hampir sama juga seperti NRG. Kalau TMT ini disebabkan ada 3 penyebab. Yang pertama itu data di simpatika dan emis berbeda sehingga datanya ganda. Yang kedua, datanya ganda dengan sekolah lain. Oh, itu berpengaruh itu berarti ya? Pengaruh, Pak. Nah, dan yang ketiga, data hasil sinkron dari simpatika ke emis itu terhapus. Nah, yang bisa menghapus data itu di akun operator. Kalau di akun guru itu nggak akan bisa terhapus hasil integrasinya. Mungkin salah kan atau apa kan hapus. Nah, tapi kalau di bagian TMT ini yang sering terjadi itu masalahnya ganda. Ganda itu bermacam-macam juga. Ya. Ada dia ganda aktif, ada ganda tidak aktif. Ya apa tuh? Ganda aktif dan tidak aktif. Kalau dia ganda aktif, datanya ada 2 dan aktif di madrasah yang sama ataupun di madrasah yang berbeda. Kalau dia ganda tidak aktif, ganda aktifnya kita pakai di madrasah kita, ganda tidak aktifnya berada di madrasah kita atau di madrasah orang lain. Kalau dia ganda tidak aktif, itu bisa kita bangkitkan lagi. Jadi kita tidak susah-susah ya kan untuk menarik kembali. Yang susahnya kalau gandanya aktif. Nah, kita harus mencari sekolah yang mempunyai akun guru itu, meminta agar akun itu dinonaktifkan dulu supaya kita bisa mengambil dan mengaktifkannya, mengambil TMT yang hilang tadi. Oke, selanjutnya mungkin ini ada Pak Rusdi berikan saran bagi guru-guru dan operator di kampung yang berada ini untuk kiranya mengajukan SKBK dan SKMP. Mungkin untuk saran kepada guru dan operator emis ke Indonesia ya kan, banyaklah bersabar ya kan. Walaupun nanti NRG atau TMT tidak muncul, sabar dulu. Mungkin ada kendala dalam proses integrasi atau apa. Yang jelasnya kalau di bagian SKMT tidak bisa diajukan, operator harus banyak-banyak bersabar ya kan. Coba terus dan jangan langsung gercep tadi satu-satu bisa. Harus kasih jeda dulu, berbanyak sabar ya kan, agar hasilnya pun bagus. Jadi kalau untuk akun guru, tolonglah agak di pengertian kan kepada operator. Mohon diberi kesabaran dulu operatornya, Ya. dinginkan dulu Bapak Ibu supaya operatornya juga tenang, karena kan memang beberapa operator ini mencoba satu akun tapi dia beribu-ribu user yang menggunakan, jadi agak pusing. Oke, baik, itulah dulu podcast singkat kita hari ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, nanti akan kita cari topik-topik berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.